Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pada pertemuan yang ke-7 ini, kita akan membahas tentang hadis puasa. Ya. Kebetulan kita sebentar lagi akan masuk ke bulan Ramadan. Oke, puasa pada bulan Ramadan itu hukumnya wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam. Kewajiban puasa Ramadan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Beberapa hari yang ditentukan Allah itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa sawmi ramadana. Islam berasaskan 5 perkara, yaitu bersaksi tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan haji, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga sudah dihafalkan oleh kalian semua ya. Kedua hadis di atas menjadi dasar oleh ulama untuk berijma bahwa puasa Ramadan adalah wajib bagi setiap muslim. Oke, sekarang tentang kapan dan bagaimana datangnya Ramadan. Datangnya bulan Ramadan ditetapkan dengan 2 jalan. Pertama, dengan terlihatnya hilal, dan kedua, setelah menggenapkan bulan Sya'ban hingga 30 hari. Sebaiknya memulai puasa Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri mengikuti penetapan hilal yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan syarat pemerintah telah menjalankan prosedur penetapan hilal secara benar. Hal itu dalam rangka menjaga persatuan dan ukhuwah umat Islam. Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan hukmul imami yarfa'ul khilaf. Oke, dalam hadis ini ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum fasumu 30 yawman." Apabila kalian melihat hilal atau bulan Ramadan, maka puasalah. Dan apabila kalian melihat hilal atau bulan Syawal, maka berbukalah atau lebaran. Dan apabila tertutup awan atau mendung, maka berpuasalah 30 hari. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudhun." Puasa itu adalah pada hari kalian semua berpuasa, dan lebaran itu pada hari kalian berbuka, sedangkan Idul Adha adalah pada saat kalian semua berkurban. Hadis riwayat Tirmidzi. Berdasarkan hadis ini, kita dianjurkan agar menjaga persatuan dan persaudaraan sesama umat Islam. Jangan terpecah belah dan saling bermusuhan hanya karena perbedaan waktu hari raya. Oke,
Syarat wajib puasa itu ada 3 ya, Islam, baligh, cukup umur, dan 3 berakal. Selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa, puasa tidak akan sah jika tidak memenuhi rukun puasa, yaitu yang pertama adalah niat. Niat puasa harus dilakukan setiap malam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri, fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Hadis riwayat Nasa'i. Rukun yang kedua ada lagi, yaitu menahan diri. Yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan bersetubuh mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Selanjutnya adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Adapun yang dapat membatalkan puasa adalah yang pertama adalah makan, minum, dan bersetubuh dengan sengaja. Yang kedua, sesuatu yang masuk sampai ke tenggorokan, baik ketika berkumur, ketika wudhu, atau menelan sesuatu benda, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah keluar mani dengan sengaja, seperti karena berlama-lama memandang wanita, menghayal, berciuman, atau bersentuhan dengan wanita sehingga keluar mani. Yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man istaqa'a amdan falyaqdi." Barang siapa muntah dengan sengaja, maka wajib mengqadha puasanya. Adapun muntah tanpa sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Selanjutnya adalah barang siapa makan atau minum, dia menyangka telah maghrib, ternyata masih siang, maka puasanya batal. Yang selanjutnya adalah tidak berniat puasa pada malam harinya. Yang keempat, keluarnya darah haid atau nifas. Yang kedelapan adalah murtad. Dan yang kesembilan adalah hilang akal atau gila. Semua hal yang membatalkan puasa di atas hanya wajib mengqadha saja atau mengganti puasa di luar bulan Ramadan. Namun, bagi orang yang batal puasanya karena bersetubuh dengan istrinya, ada orang yang batal puasanya karena bersetubuh dengan istrinya, maka ia wajib membayar kafarat berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, halaktu ya Rasulullah." Qala wa ma laka? Qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadana. Qala hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Qala la. Qala fahal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'aini? Qala la. Qala fahal tajidu it'ama sittina miskinan? Qala la. Qala Abu Hurairah thumma jalasa fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'irakin fihi tamrun qala tasaddaq bihada. Qala ya Rasulullah a'ala afqari minni wallahi ma baina labinataiha ay labinatai yuridul harrataini ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta an yabuhu wa qala idhab fa'at'imhu ahlaka. Seorang laki-laki datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, celaka wahai Rasulullah. Nabi bersabda, apa yang membuatmu celaka? Ia menjawab, saya telah menggauli istri saya pada siang bulan Ramadan. Kemudian Nabi bertanya, apakah kamu punya uang untuk memerdekakan budak? Dia menjawab, tidak punya. Nabi bertanya, apakah kamu sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ia menjawab, tidak. Nabi bertanya lagi, apa kamu punya makanan untuk engkau berikan kepada 60 fakir miskin? Ia menjawab, tidak punya. Nabi pun terdiam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat hadiah sekeranjang kurma. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ambillah kurma ini, lalu sedekahkanlah. Ia berkata, ya Rasulullah, apakah ini disedekahkan kepada orang yang lebih miskin daripada saya? Padahal tidak ada yang lebih miskin dari keluarga saya. Maka Nabi pun tersenyum hingga tampak giginya. Lalu beliau bersabda, pergilah dan berikan makanan ini kepada keluargamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Berdasarkan hadis ini bahwa orang yang dengan sengaja menggauli istri pada siang hari bulan Ramadan, maka dia harus membayar kafarat dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah memerdekakan budak, kalau tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak bisa memberikan makan kepada 60 orang miskin. Pembayaran kafarat ini juga tidak boleh memilih, tetapi harus berdasarkan urutan dari 1 sampai 3. Jadi selanjutnya adalah orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa. Ada beberapa macam orang yang mendapat dispensasi atau rukhsah untuk tidak berpuasa, yaitu yang pertama, wanita hamil sesuai dengan petunjuk dokter, wanita yang sedang menyusui seperti halnya wanita hamil, musafir, orang yang bepergian jauh bukan untuk tujuan maksiat. Setelah itu wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Yang keempat adalah orang lanjut usia yang tidak sanggup lagi berpuasa. Sebagai gantinya dia harus membayar fidyah setiap hari dengan memberi makan kepada 1 orang miskin. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Kita akhiri mata kuliah kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.